Sensasi debar-debar penuh asa. Bisa jadi inilah yang sedang menimpa artis Angel Elga dan Vicky Prasetyo di sepanjang bulan Maret ini. Pasalnya baru 1 bulan pasca meresmikan pernikahan mereka di bulan Februari lalu, Angel menunjukkan gejala sinyal mengandung. Berawal dari gejala pusing, mual, dan muntah yang dialami Angel ketika sedang show di kota Garut, Jawa Barat, Vicky pun sontak antusias mengajak Angel untuk segera memeriksakan diri ke dokter kandungan. Uniknya meski belum tahu pasti apakah Angel positif mengandung atau justru mengalami gejala mual biasa, tapi toh Vicky tetap bersemangat mengajak Angel ke rumah sakit. Karena usut punya usut, Vicky berambisi untuk memiliki anak kembar sehingga ingin menjalani program untuk mendapatkan anak kembar. Mungkin kemarin dia terlalu cepat mengasumsikan karena kan waktu kemarin itu minggu kemarin kita sempat dari Garut ya, habis off air di sana kita berdua nyanyi, tiba-tiba emang saya mual, pusing gitu, langsung saya berhenti ke UGD, ke rumah sakit, dikasih obat mual, tapi saya belum cek betul tentang kehamilan, benar hamil, udah hamil atau belum, kan saya belum bisa pastiin karena belum ke dokter banget gitu ya, gitu belum ke dokter untuk cek pastinya. Tapi dia sih menurut suami gejala-gejala itu kan gejala-gejala orang hamil gitu. Mungkin saya tiba-tiba kayak mual apa kayak gitu ya, diaminkan aja kalau mau benar ya diaminkan. Mungkin minggu-minggu depan nyari hari baru kita ke dokter sama-sama buat program. Kalau suami sih pengennya punya anak kembar kan gitu. Kalau saya sih apa aja, ikut aja gitu kan. Tapi dia lagi berusaha. Kalau misalnya ini belum hamil, nanti pengen ke dokter bikin anak yang programnya kembar gitu. Tapi kalau misalnya sudah ternyata dicek ternyata hamil, ya udah gitu terima aja. Ya saya sih sekasihnya aja lah gitu. Ironisnya pemandangan bahagia Angel dan Vicky yang antusias menyambut anak pertama mereka seolah terusik oleh pelik persoalan hukum yang dilaporkan oleh sederet pihak, mulai dari pengacara Farhad Abbas, Vivi yang mengaku sebagai ibu dari anak Vicky, hingga sederet pihak yang menguak dugaan kasus penipuan Vicky. Dan kini, kabarnya sederet pelaporan polisi tersebut kian bergulir serius dan mengancam Angel Elga juga Vicky Prasetyo tersandung persoalan hukum. Uniknya alih-alih gentar, Angel justru mengutas sikap tenang menghadapi sederet persoalan hukum yang siap mengancam kebahagiaan mereka sebagai pengantin baru. Kalau mereka juga masih belum happy lihat kebahagiaan kita berdua, ya itu urusan mereka gitu ya. Kalau memang kita dipanggil, ya kita hadapi, kita hormati hukum gitu kan. Ya jalanin aja semuanya. Ya, istri soleha banget. Tapi Pelik masalah rupanya juga mengguncang artis Nadia Almira, bahkan menciptakan babak dramatis. Menjalani sidang proses perceraian di Pengadilan Agama 3 Raksa Tangerang, Jawa Barat, Nadia terlihat pontang-panting seorang diri karena Ray Randy sang suami yang digugat cerai dan konon melarikan Irsyad bayinya yang baru berusia 10 bulan memilih tidak menghadiri sidang. Tak pelak tanda tanya pun mencuat. Mungkinkah Ray tidak hadir karena menghindari Nadia meminta anaknya? Entahlah, yang pasti sidang dengan agenda kesaksian dari pihak Ray kemarin itu pun pecah diwarnai pemandangan dramatis. Pasalnya alih-alih datang, Ray mengirimkan ibu kandungnya sebagai saksi yang datang menangis dan membujuk Nadia untuk kembali kepada Ray, menciptakan sebuah pemandangan pilu sekaligus mengejutkan. 42-nya. 42 kan? 2017. Mobil bocor.
Alat sih ya, soalnya dia kekeh mau mempertahankan. Kalau aku masih galau. Belum tahu. Tadi aku minta tolong sih sama mama dibantuin biar aku bisa ketemu sama anak aku. Cuman tadi dia bilang nanti dicoba diajakin ketemu dulu si Randy-nya gitu, terus baru akunya diajak juga. Kayak saking kangennya dia sama anak, makanya Arya bawa anak dia. Itu kan bukannya diculik, bukannya diambil, karena itu memang darah dagingnya dia gitu si Ray gitu. Pertemuan bertabur tangis antara Nadia Almira dan sang ibu mertua itu pun menjulangkan babak kejutan. Pasalnya dikabarkan sempat sakit hati karena Ray menikah untuk yang ketiga kalinya secara diam-diam, lengkap dengan dihadiri restu oleh ayah ibunya, tapi kemarin Nadia terlihat sabar dan legowo merangkul sang mertua. Mungkinkah ini sinyal bahwa Nadia akhirnya luluh dan mau rujuk dengan Ray berkat bujukan dan tangis sang mertua? Jawabnya pun mengejutkan. Nadia tetap mengaku tak tahan jika harus menjalani kehidupan poligami. Batin Nadia sebagai wanita pun semakin teriris perih karena selama menjadi suami, Ray tidak pernah hadir dan menemani Nadia melewati masa-masa sulit, bahkan jarang menjenguk anaknya ketika sakit. Mungkinkah karena terlalu sakit hati di poligami, Nadia Almira jadi tak bergeming meski dibujuk sang ibu mertua lengkap dengan tangis sedih. Paling sifat aku sebagai perempuan yang gak ikhlas aja sih kalau dia sama orang lain lagi gitu. Kalau misalnya dia harus nambah lagi terus gitu. 17 Desember 2017 kemarin dia nikah lagi gitu, tanpa minta izin tanpa pengetahuan semuanya sih. Jadi papanya juga datang juga, sama keluarganya datang, jadi mereka menyaksikan gitu. Si ceweknya juga aku tanyain baik-baik juga nggak bisa diajak ngobrol, jadi ya gitu. Cuman memang Ray itu jarang banget pulang, terus jarang ketemu sama anak-anak, jarang ngurusin anak-anak gitu. Ya dari dulu sih memang punya suami kayak nggak punya suami gitulah, semua tuh sendiri. Kalau misalnya ada apa-apa di rumah juga aku yang ngurusin sendiri gitu. Jarang ketemu, jarang di rumah gitu nih. Anak masuk rumah sakit aja seminggu lebih, hampir 2 minggu, cuman 2 kali datang. Yang satu cuman nggak nyampe 5 menit, cuman naruh minuman gitu doang terus pergi lagi, nggak gendong, nggak nyium, nggak apa. Yang satu lagi pas baru masuk itu pun cuman nggak nyampe 1 jam gitu. Jadi ya makanya aku agak kecewanya sih, udah deh anak nggak usah dijadiin alat deh buat lo mau bikin gue balikan gitu. Dulu juga pernah ditanya sama hakim saat Nadia ditanya, bahkan dia menjawab saya bersedia di poligami. Pernah dia ngomong itu, saya dengar sendiri di ruang sidang. Makanya saya heran ketika waktu saat mediasi jawabannya dia alasan macam-macam. Kemarin itu kan si Ray kan pulang dari umroh, ternyata dapat petunjuk dari Allah, ya dia ingin isi rumah tangga mereka baik lagi, intinya menjalankan rumah tangga sebagai manusia seperti orang yang lain lah. Setelah kembali disibukkan berbagai kegiatan di panggung hiburan, Ahmad Zoni tampaknya tak berpuas diri hanya beradegan di depan kamera. Seperti apa kesibukan pemeran Ali di sinetron Anak Langit tersebut saat menjajal kebolehannya beraksi di belakang layar dalam pembuatan sebuah film pendek? Dan seperti apa pula potret kekompakan Giorgino Abraham dan sang adik Lorenzo Abraham saat bermain sepak bola bersama? Kita simak berita lengkapnya hanya di Hotshot usai jeda pariwara yang berikut ini.